warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafrina Melana Putri. Saya dari kelas 21 Biologi. Saya akan menjelaskan tentang matematika dalam IPA. Yang pertama, saya akan menjelaskan peranan matematika dalam IPA. Menurut sejarahnya, kemampuan menulis sama tuanya dengan kemampuan manusia berhitung sejak pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Menulis simbol dari apa yang ia pikirkan. Berhitung korespondensi persatuan dari objek apa yang dihitung. Contohnya, menghitung jumlah hewan ternak dengan memasukkan kandang dan hitungannya dengan batu. Dari definisi matematika merupakan hasil penalaran deduktif dipadukan dengan hasil penalaran manusia melalui hasil pengamatan fenomena atau gejala yang ada di dalam kehidupan. Peranannya sebagai faktor penunjang dapat memahami alam semesta dan dapat menjangkau sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh empiris. Dari beberapa pemikiran ahli ilmuwan dengan bantuan matematika modern, antara lain yang pertama Eratosthenes, yaitu menghitung besarnya bumi. Dari asumsi bumi itu bulat, maka keliling atau besarnya bumi dapat dihitung secara matematika, yaitu 24.000 mil, dan garis tengah bumi 8.000 mil. Sedangkan ilmuwan Hipparchus menghitung jarak bumi ke bulan, yaitu 24.000 mil. Sedangkan ilmuwan Aristarchus menghitung matahari dari bumi. Kesimpulan lain, matahari 7 kali lebih besar dari bumi. Dan ada beberapa ahli-ahli matematika yang telah berjasa dalam IPA, yaitu yang pertama Pythagoras, Apollonius, dan Kepler. Ia menghitung jarak peredaran planet. Yang kedua, Galileo menghitung hukum lintasan peluru, gerak, dan percepatan. Dan yang ketiga, Huygens itu menghitung percepatan cahaya dan adanya cincin Saturnus. Dan kedua, saya akan menjelaskan peranan IPA dalam matematika. IPA memiliki peran dan hubungan erat baik dalam bahasa maupun hitungan dan sebagainya. Dalam perkembangannya, IPA tidak akan pernah lepas tanpa adanya matematika. Bahkan, IPA tidak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Bahwa IPA memiliki peran dalam pemberi masalah pada matematika, yang membuat matematika terus berkembang. Karena faktor pendorong matematika adalah masalah. Sedangkan IPA salah satu sumber masalah yang baik bagi matematika. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang IPA kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif.
dari Kopernikus sampai Galileo, pendapatnya bahwa di bulan ada gunung. Jupiter memiliki 4 buah bulan. Di matahari terdapat bercak hitam untuk mengukur sebuah kecepatan rotasi matahari. Yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya kausal atau sebab akibat. Hanya yang dapat menjawab sifatnya faktual. Dan sedangkan kuantitatif dihasilkan suatu metode yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan statistik. Dari kesimpulan keduanya bahwa segala yang diketahui manusia adalah pengetahuan. Berdasarkan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, pengetahuan digolongkan menjadi 2, yaitu pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah diperoleh secara coba-coba, berdasar prasangka, intuisi, dan tidak sengaja. Dan sedangkan pengetahuan ilmiah melalui suatu metode ilmiah. Nah, itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.